selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity dasar bersama dengan saya Selamat Santoso, dan di video kali ini kita mau membicarakan soal input dasar di Unity, juga sedikit tentang game object, terutama di sini adalah transformnya. Nah, kalau kemarin teman-teman kita sudah belajar cara menambahkan sebuah script, hari ini kita akan menggunakan script tersebut lebih lanjut lagi. Tentunya di dalam sebuah game yang kita buat, kita perlu bisa menerima input dari user. Apakah user menekan tombol kiri atau kanan, atau usernya menekan tombol mouse, atau dia menggerakkan HP-nya, begitu. Kita harus tahu input dari user. Nah, gimana cara kita menerima input dari user tersebut di dalam Unity? Nah, sebenarnya di Unity ini ada banyak cara untuk kita bisa menerima input dari user. Yang kita bahas di video kali ini adalah cara yang paling sederhananya. Kita akan menggunakan sebuah kelas yang sudah disediakan oleh Unity yang namanya adalah input class. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam tentang input class atau nanti ke depan-depannya pengen tahu tentang sesuatu di dalam Unity, gimana caranya? Cara paling mudahnya adalah kita bisa pergi ke documentation dari Unity. Nah, teman-teman bisa search di Google, atau bisa juga kita klik di help sini, dan kita bisa klik di scripting reference. Kalau kita mau ngomonginnya khususnya tentang scripting. Cek di Unity scripting ini, kita bisa klik di sini, kita search input. Nah, kita bisa dapatkan di sini ada beberapa macam. Nah, ini ada input yang paling atas, ini adalah class input di Unity Engine. Ini legacy input ya, jadi input yang lamanya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang input-input yang lebih baru lagi, tapi mungkin di video-video mendatang. Untuk saat ini kita menggunakan yang legacy input, input yang zaman dulunya, yang klasik gitu ya. Oke, di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang input di sini. Jadi kalau misalnya kita nanti mau cari sesuatu, ada informasi-informasi yang kita perlukan semua ada di sini. Nah, input yang ada di sini itu, kelas input ini adalah untuk menangkap input dari user. Jadi bisa aja nanti kita menggunakan mouse, atau menggunakan keyboard, atau menggunakan joystick, dan sebagainya. Di sini kalau kita lihat ada propertiesnya, ada static methodnya, ini adalah member-member, bagian-bagian daripada si kelas input ini yang nanti bisa digunakan. Contohnya misalkan di sini kita lihat di property kita punya acceleration buat kecepatan kalau misalkan device kita, mobile phone kita pindah, telepon kita pindah. Ada any key untuk pengen tahu apakah ada tombol yang ditekan, any key down. Ada kompas, kita bisa tahu juga orientation, kita tahu gyro-nya juga, kita bisa menerima mouse position, apakah mouse-nya pindah atau enggak, multi-touch, kalau kita pengen menggunakan multi-touch, dan sebagainya. Tapi di sini mungkin yang kita akan menggunakan lebih lanjut lagi adalah yang namanya static method. Di sini kita punya beberapa static method, contohnya get axis, get button up, get button down, get key down, get key up, get mouse button. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa metode-metode di sini gunanya adalah untuk menangkap input. Misalnya contohnya di sini get button itu untuk virtual button. Get key down kalau kita menekan sebuah key atau di keyboard begitu ya. Kalau kita get mouse button tentu saja buat mouse. Nah, ini adalah yang nanti kita akan mencoba untuk gunakan. Nah, sekarang kita balik lagi ke scripting kita. Ini adalah script yang saya buat. Saya udah hapus yang kemarin-kemarin, jadi ini udah benar-benar kosong lagi, supaya teman-teman jangan bingung. Kita akan menggunakan si input tersebut itu di dalam fungsi update, karena inputnya ini nanti akan digunakan terus-menerus selama game kita berlangsung. Di sini kita bisa cek input, kita bisa panggil input di sini, dan kita bisa titik. Dan di sini nanti akan keluar semua properti dan metode yang tersedia di dalam si input ini. Termasuk di dalamnya di sini misalkan adalah get key down. Key down di sini kalau kita buka kurungnya, kita akan dapatkan cara pakainya. Key code, key berapa. Ini ada, dia adalah sebuah fungsi yang menerima sebuah key code dan mengembalikan sebuah boolean. Itu cara bacanya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada sebuah fungsi, fungsinya namanya key down, dia mengembalikan nilai boolean dan dia menerima sebuah key code. Contohnya di sini kalau kita mau sebut key code titik A. Kita bisa pakai perintah if, di sini if input key down-nya sama dengan true, kita bisa bilang debug.log ini menekan tombol A. Nah, kalau teman-teman di sini yang mengikuti video ini mungkin belum mengerti tentang sintaks if dan selanjutnya sebagainya, sebuah perintah percabangan, namanya perintah percabangan ini menerima sebuah pernyataan seperti ini. Yang kalau pernyataan yang ada di sini itu adalah benar, maka bagian ini codingan yang di dalam kurung curl buka dan kurung curl tutup ini akan dijalankan
Oke, nah di sini kita bisa melakukan if di sini. Kalau misalkan key code-nya A sama dengan true, maka debug log ini menekan tombol A. Kita cobain aja. Di sini kita akan jalankan. Kalau saya klik, dia menekan tombol A. Oke. Nah, ini cara pertama kita menggunakan sebuah fungsi yang namanya get key down, itu untuk keyboard, teman-teman. Nah, kita juga bisa menggunakan di sini kalau kita mau ganti, misalkan get mouse button juga bisa, tapi kalau get mouse button nggak menggunakan key code, jadi caranya beda-beda, teman-teman, setiap fungsinya. Kita harus baca dulu masing-masing get mouse button itu caranya gimana. Oh, ternyata di sini ada integer. Integer buttonnya ada 0, 1, dan berapa gitu untuk menyatakan tombol klik kiri, klik kanan, atau klik tengah. Kita coba satu aja dulu. Kalau input get mouse button 1 sama dengan true, berarti tombol mouse pertama dipencet, maka ini menekan tombol mouse pertama. Kita lihat tombol mouse pertama itu apa. Dan ternyata tombol mouse pertama itu adalah klik kanan. Berarti tombol mouse yang kiri-kiri itu tombolnya bukan 1, tapi misalkan di sini 0. Ya, ini mouse pertama klik kiri, tombol mouse pertama 0 maksudnya. Kalau dia 0, kalau klik kanan itu 1. Nah, jadi di sini teman-teman harus mempelajari setiap method yang ada di dalam input ini masing-masing kalau pengen menggunakan input itu untuk jenis input yang khusus. Gitu. Misalkan tadi get key down atau get any key atau get mouse button seperti ini. Tapi ada cara yang lain juga yang saya mau ajarkan juga yang namanya input.getAxis. Di sini kita mau panggil lagi satu buah fungsi lagi namanya input.getAxis. Nah, input.getAxis ini menerima sebuah string axis name dan mengembalikannya bukan boolean, tapi mengembalikan sebuah float. Jadi getAxis ini akan mengembalikan nilai 0, min 1, atau 1, atau diantaranya, teman-teman. Jadi dari min 1 sampai 1, sesuai dengan dia nekan tombolnya seperti apa. Nah, di sini ada yang namanya axis. Nah, apa itu axis? Nah, kita coba dulu aja. Di sini saya akan punya sebuah float h sama dengan input.getAxis horizontal. Nah, ini kemudian saya akan panggil debug.log. Saya akan keluarkan si h-nya, nilai h. Saya tampilin nilai h ke dalam debug.log. Saya kembali lagi ke Unity. Di sini kalau saya menekan tombol, teman-teman, kalau saya menekan tombol A, dia akan keluar nilainya min 1. Kalau saya menekan tombol D, dia akan kembali nilainya 1. Kalau saya melepas dua-duanya, dia akan menjadi nilainya 0. Kalau saya menekan tombol kiri, jadi min 1, tombol kanan jadi 1. Kalau saya lepas dua-duanya, jadi 0. Jadi dia menerima tombol untuk kiri dan kanan horizontal ini. Kalau kiri berarti min 1, kanan berarti 1. Kalau netral berarti 0. Nah, tapi tahu dari mana namanya horizontal? Nah, ini bisa kita lihat teman-teman si getAxis ini di dalam edit, project setting, lalu kita ke input manager. Di sini kita punya axis, dan di dalam axis ini kita punya ada horizontal, vertikal, fire, fire 2, fire 3, jump, dan seterusnya. Jadi yang namanya getAxis ini menerima masukan string, yaitu tipe aksisnya. Nah, jadi aksis-aksis ini adalah jumlah tombol-tombol atau template-template tombol yang sudah disediakan oleh Unity yang biasanya digunakan buat permainan. Contohnya di sini horizontal dan vertikal ini dipetakannya teman-teman ke huruf AD kiri kanan dan horizontal ya, vertikal itu ke down up dan SW. Jadi WASD teman-teman atau atas bawah kiri kanan. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita klik salah satunya misalkan horizontal, dia punya nama, namanya horizontal. Makanya kita bilang tadi get axis horizontal. Maka kalau get axis horizontal, dia menerima input negatif buttonnya, left, berarti dia minusnya kalau kita pencet kiri, positifnya kalau dia pencet kanan, dan kita juga bisa menggunakan A sama D. Ini ada input-input lainnya, dan ini ada juga kalau misalnya kita pengen menggunakan mouse atau kita mau menggunakan joystick. Selain horizontal, kita juga punya fire. Di sini fire. Fire ini menggunakan left control atau mouse 0. Mouse 0 itu klik kiri. Berarti kalau kita pakai fire, ini keluarnya kalau klik kiri. Kita cobain aja ya. Sekarang kita cobain ke scriptnya. Kita ganti jadi fire 1. Nah, ini. Maka kalau kita jalankan, teman-teman.
Di sini saya akan keluar 0 terus sampai saya menekan tombol klik kiri. Begitu saya klik kiri di sini, dia akan keluar 1. Karena tombolnya fire. Oke, jadi di sini get axis akan mengembalikan dari min 1 sampai 1 atau 0 sampai 1. Kalau di sini dalam kasusnya fire di sini 01 karena tidak ada negatifnya, hanya ada positifnya doang. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa ngotak-atik semua aksis yang ada ini. Ya, tinggal dipilih-pilih aja, mau diubah-ubah juga boleh. Untuk yang ini biasanya sih cukup untuk game-game sederhana. Nanti kalau misalkan inputnya jadi lebih kompleks lagi, mungkin lebih baik kita menggunakan input-input yang lebih canggih lagi nanti ke depannya. Oke. Nah, berarti sekarang kita udah punya nih cara untuk mengambil input dari user untuk atas bawah kiri kanan. Nah, mari kita coba mempraktekannya dengan menggerakkan si sprite kita ini atas bawah kiri kanan sesuai dengan input daripada user. Nah, caranya gimana? Nah, di sini saya punya input float H. Ini min 1 kalau kiri, 1 kalau kanan. Nah, berarti kita pengen menggerakkan si sprite kita itu ke kiri atau ke kanan berdasarkan nilai min 1 atau 1. Nah, di sini kita bisa lihat sprite kita. Kalau kita klik sprite kita, pemain kita ini, kita lihat di sini kita punya beberapa komponen yang terdapat di dalamnya. Kita punya transform, kita punya sprite renderer. Nah, kebetulan di sini kalau kita otak-atik di transformnya, kita bisa gerakin si sprite-nya. Berarti dengan kita mengubah nilai yang ada di transform, kita bisa mengubah si sprite-nya. Kalau begitu, caranya adalah kita ubah posisi ini sesuai dengan ditambahkan dengan nilai dari ini aja, dari si get axis-nya. Cuma kita ganti jadi horizontal lagi ya. Karena dia min 1 kalau kiri, 1 kalau kanan, berarti kita bisa tambahkan dia ke si sprite kita. Caranya gimana? Nah, kebetulan di sini si pemain kita ini punya script-nya. Jadi script baru ini terletaknya di dalam pemain. Berarti kita langsung bisa mengakses segala sesuatu yang ada di dalam pemain. Dalam kasus ini, kita bisa akses si transform-nya. Jadi kalau kita ketik di sini transform, teman-teman bisa lihat ini udah ada autocomplete-nya. Berarti sudah dideteksi ada transform di sini. Kalau kita klik transform dan kita titik di sini, kita bisa dapatkan fungsi-fungsi yang tersedia di dalam transform. Di sini kita lihat ya sebenarnya berubah. Itu yang perlu berubah itu adalah position. Jadi kita panggil position. Nah, position ini tipenya itu adalah vektor 3 get sama set. Jadi dia bisa diisi dengan menggunakan vektor 3. Teman-teman nggak usah pusing tentang vektor 3, tapi vektor 3 itu adalah sebuah nilai yang isinya 3. Jadi sebuah tipe bentukan yang isinya 3. Jadi ada X, ada Y, ada Z. Karena posisi daripada sprite di dalam Unity itu kan sebenarnya 3 dimensi kan. Jadi sebenarnya dia punya X, punya Y, punya Z, cuman nggak kelihatan aja. Jadi di sini kalau kita pengen nambahin, kita harus nambahinnya X, Y, dan Z-nya. Gitu ya. Maka di sini kalau kita pengen gerakin dia kiri kanan, kita tinggal atur aja transform position-nya adalah transform position yang dulu sebelumnya ditambah dengan satu buah vektor 3 yang baru. Kita bikinnya dengan new vektor 3. Sebuah vektor 3 baru ini yang kita bikin ini nilainya adalah H,0,0. Karena kita pengen mengubahnya ini ada di sumbu X-nya, yaitu nilai pertama, sumbu X yang ada di sini. Oke, nah sekarang kita udah punya seperti ini. Jadi transform position yang baru adalah transform position yang lama ditambah dengan vektor 3 dari H00. Jadi kalau hanya min 1 dia ke kiri, kalau hanya 1 dia ke kanan. Kita cobain. Sekarang kalau saya tekan tombol A, dia akan gerak ke kiri. Kalau saya tekan tombol D, dia gerak ke kanan. Cuman gerakannya super cepat ya. Super cepat sekali. Supaya dia lebih lambat, teman-teman, kita bisa kalikan dia dengan satu buah nilai. Perlambatan, kita bilang lambat aja ya. Nah, perlambatan ini, tipenya ini saya bikin sebagai sebuah float. Oh ya teman-teman, di sini C# ini adalah sebuah bahasa yang tipe datanya harus ditentukan dari awal. Jadi kalau teman-teman udah biasa coding menggunakan bahasa-bahasa seperti JavaScript atau Python, di dalam bahasa-bahasa tersebut kadang-kadang kita nggak perlu menjelaskan atau menyebutkan variabel yang kita mau buat ini tipe datanya apa. Tapi di dalam C# kita harus menyebutkan. Di sini tipe datanya adalah float. Buat teman-teman yang nggak tahu, float itu adalah bilangan koma-koma. Bilangan floating point atau yang koma-koma. Jadi contohnya 0,2, 0,3, dan lain-lain. Kalau bilangan yang bulat, contohnya kita menggunakan integer, int. Ya. Nah, di sini kita punya faktor perlambatan kita 0,2. Jadi kita punya transform position yang lama ini akan ditambahkan dengan ini. Jadi kalau tadi kita tekan tombol kiri kan min 1,0,0.
min 1-nya dikali lambat. Jadi di kanan dikuranginnya ada 0,2. Ditambahnya juga 0,2. Jadi sehingga kalau saya jalanin sekarang, kita akan dapatkan si sprite kita ini bisa gerak kiri kanan dengan lebih lambat sedikit. Nah, ini kagok teman-teman. Kita udah bisa menggerakkan kiri kanan, kenapa kita nggak gerakin atas bawah sekalian? Nah, di sini kita bisa ganti atas bawahnya, kita tambahin aja dengan satu buah float lagi. V adalah input, titik get axis. Sekarang kita ambil aksisnya yang vertikal. Nah, di sini jadi kita punya nilai vertikal juga, kita tinggal masukin ini ke dalam si vektor 3-nya. Jadi kita punya vektor 3 untuk horizontal, kita punya vektor 3 untuk vertikal. Jadi sekarang kita bisa lambatin. Nah, kita coba dulu deh. Coba kita jalanin. Nah, kita udah punya dia bisa gerak atas bawah kiri kanan. Nah, tapi ini gerakannya kan masih terlalu cepat ya teman-teman. Kita pengen bisa mengubah nilai daripada variabel ini supaya pas, supaya pergerakannya pas. Nah, gimana caranya? Kalau kita balik lagi ke Visual Studio, kita ubah, balik lagi ke Unity, terus kita cek, balik lagi ke Visual Studio, kita ubah, balik lagi ke Unity, cek lagi, itu kan jadinya lama banget. Ada nggak cara lebih cepatnya? Ada cara lebih baiknya nggak? Oh, ternyata ada teman-teman, di Unity itu ada fitur-fitur khusus, contohnya adalah seperti ini. Saya bisa pindahkan float lambat yang ada di sini ke atas teman-teman. Saya copy paste aja ya. Jadi sini saya copy, saya cut, saya pindahkan dia ke bagian atas ini. Nah, perhatikan posisi dari lambat ini harus tetap berada dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi tetap dalam kurung kurawal buka dalam satu buah kelas di sini, dalam satu kelas ini. Tapi dia tidak lagi berada dalam void update ini, ya kan? Jadi dia sifatnya global untuk kelasnya atau field kalau istilah object orientednya. Nah, di sini kita bisa bilang public float lambat seperti ini, dikasih public di sini. Efeknya dengan dikasih public seperti ini adalah kita bisa balik lagi ke Unity, kita bisa lihat tadinya di sini tidak ada apa-apa ya teman-teman, script baru kita ini cuma script baru aja. Tapi begitu kita udah loading si coding kita bisa lihat sekarang kita punya variabel lambat di sini. Enaknya apa dengan ada variabel di sini? Enaknya adalah kalau kita jalanin gamenya dan kita ubah si variabel lambat ini secara real time di sini, kita bisa mendapatkan pergerakan yang lebih lambat di dalam game kita langsung. Jadi kita bisa ngecek, bisa ngetes bagusnya nilainya berapa kalau kita pengen gerak. Jadi kita bisa ngecek harusnya nilainya berapa tanpa perlu kita ngubah-ngubah codingnya dulu. Tapi kalau misalkan kita matiin si permainannya, ini nilainya akan balik lagi ke nilai aslinya. Jadi kita teman-teman perlu catat dulu ya tadi enaknya nilainya berapa gitu ya. Ini enaknya 01 aja deh, misalkan seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman saya sudah menunjukkan cara menggunakan input dasar, input klasik dari Unity, dan juga kita sudah bisa menggerakkan sprite kita atas bawah kiri kanan. Nah, di video mendatang kita akan ngomongin tentang yang namanya animasi sprite sederhana. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.